Terdakwa sudah tes. Baik, silakan masuk terdakwa. Ya, silakan rekan media mau ambil gambar. Baik, cukup ya. Silakan untuk rekan-rekan wartawan posisikan diri supaya tidak mengganggu pengunjung lainnya. Sebelumnya Majelis Hakim mohon maaf ya karena baru bisa membuka karena hari ini kayaknya kami memang agenda sidang pidana dan perdata. Jadi kami selesaikan dulu untuk sidang perdata. Baik, bisa dimulai ya. Sidang tindak pidana korupsi nomor register 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada terdakwa untuk hari ini terdakwa kondisi kesehatannya seperti apa? Di bawah. Agak lama. Ya. Yang mulia, terima kasih. Saya insya Allah siap menghadapi sidang hari ini. Nanti malam akan menjalani operasi langsung dari sini. Terima kasih. Baik, seperti biasa jika kondisi saudara agak terasa kurang enak mungkin bisa segera menyampaikan ya. Untuk agenda tuntutan hari ini sudah bisa dibacakan? Insya Allah siap. Bisa ya. Untuk pembacanya seperti apa ini? Baik, terima kasih yang mulia. Perlu kami sampaikan dan kami minta persetujuan yang mulia dan penasihat hukum. Mengingat rekesitor surat tuntutan ini setebal 1.597 halaman yang secara sistematis kami susun dari pendahuluan, fakta persidangan, analisa fakta, analisa yuridis dan kesimpulan. Tentu kami meminta persetujuan dari yang mulia maupun penasihat hukum apabila kami diizinkan untuk membaca poin-poinnya saja. Pertama terkait dengan pendahuluan, selanjutnya kami langsung masuk ke dalam analisa yuridis yang mulia. Baik ya, jadi yang akan dibacakan pendahuluan dan analisis yuridis ya. Gimana tanggapan dari advokat? Ya, terima kasih yang mulia. Kita serahkan kepada yang mulia untuk memutuskan. Baik ya, yang jelas pada intinya kan sudah termuat lengkap ya. Mungkin juga nanti di analisa yuridis terhadap doktrin, pendapat-pendapat saya kira nggak perlu dibacakan. Siap, ya. yang mulia. Demikian ya, untuk diupayakanlah sebelum maghrib sudah bisa selesai. Mengingat juga terdakwa agenda malam ini ya untuk tindakan. Ya, baik. Untuk soft kopinya sudah siap juga. Siap yang mulia. Siap ya. Silakan kami persilakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat tuntutan pidana nomor perkara PDS 79-M-10-FT-1-11/2025. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang kami hormati tim penasihat hukum dan terdakwa, yang kami muliakan pengunjung sidang pengadilan yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas khususnya dalam menyelesaikan rangkaian proses persidangan perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Pada kesempatan yang mulia ini, kami sampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memimpin jalannya persidangan dengan penuh kearifan, kesabaran, dan menjunjung prinsip dasar nilai keadilan dengan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak pelindungan yang sama dan perlakuan yang sama di dalam hukum
equal protection and equal treatment of the law. Maka persidangan telah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga tidak lupa kami sampaikan penghargaan kami kepada tim penasihat hukum terdakwa yang telah bersungguh-sungguh mendampingi terdakwa dalam persidangan ini. Walaupun selama persidangan ini terjadi perdebatan dan perdebatan sudut pandang dengan kami selaku penuntut umum, namun kami yakin semua perbedaan dan perdebatan tersebut memiliki satu tujuan yang sama untuk mencari kebenaran dan keadilan material sesuai alat bukti yang diungkapkan di persidangan, sehingga nantinya majelis hakim dan kita semua sama-sama dapat menerima putusan yang adil sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum dan masyarakat. Identitas terdakwa tidak perlu kami bacakan yang mulia. Selanjutnya menjadi satu kesatuan di dalam surat tuntutan ini ada surat dakwaan tidak kami bacakan, lalu ada riwayat penahanan tidak kami bacakan, lalu di sini ada fakta persidangan yang terdiri dari semua alat bukti tidak kami bacakan, lalu ada analisa fakta, ada 78 fakta hukum yang dirangkum di sini, yang diuraikan berdasarkan dengan alat-alat bukti, tidak kami bacakan menjadi satu kesatuan. Lalu kami masuk ke dalam analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami kepada analisa yuridis untuk membuktikan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum, sebagaimana diuraikan sebut di atas, dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian telah memenuhi dan terdapat unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2006 kami susun sebagai berikut. Primer pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Bahwa pada saat proses penuntutan perkara berlangsung terdapat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana di mana di dalamnya terdapat ketentuan pasal 3 ayat 1 yang berbunyi dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang sesudah perbuatan terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Dan pasal 618 yang berbunyi, pada saat undang-undang ini berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut telah lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Selain itu, pasal 622 ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana dalam hal ketentuan pasal mengenai tindak pidana korupsi yang dimaksud pada ayat 1 huruf I, maka pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pengacuannya diganti dengan pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana sebagaimana pasal 602 ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana tersebut juga mengatur tentang penyertaan yang tertuang pada pasal 20 yang berbunyi, setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan,
melakukan penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sehingga penyertaan yang sebelumnya diatur dalam pasal 55 KUHP pidana lama yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagaimana pasal 622 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana akan digantikan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana maka diberlakukan penyesuaian pasal dalam dakwaan primer menjadi pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto lampiran 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP pidana. Mengingat surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka kami terlebih dahulu akan membuktikan unsur dakwaan primer. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur pasal 20 huruf C turut serta melakukan tindak pidana. Unsur pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tentang penerapan uang pengganti. Dilanjutkan yang mulia. Dilanjutkan yang mulia. Unsur setiap orang. Bahwa pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni dalam pasal 1 angka 3 telah mengatur pengertian setiap orang, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian dapat dikatakan pengertian terdapat dalam pasal 1 angka 3 tersebut merupakan tafsiran autentik terhadap apa yang dimaksud dengan kata setiap orang pada Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud orang perseorang berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Berdasarkan format putusan perkara pidana yang disusun oleh Mahkamah Agung, unsur setiap orang pada hakikatnya haruslah dimaknai sebagai unsur pasal dan bukan merupakan unsur delik. Oleh karena itu, maknanya menjadi berbeda dalam aspek hukumnya. Jika sebagai unsur delik, maka unsur barang siapa adalah jawaban dari pertanyaan siapakah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Dan pertanyaan ini baru terjawab manakala unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terbukti. Sehingga tidak mungkin untuk dipertimbangkan yang pertama kali sebelum pembuktian unsur-unsur lainnya. Berbeda halnya sebagai unsur pasal, maka pembuktiannya dipandang sudah cukup bila dilakukan dengan cara mencocokkan dengan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian, jika identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi. Berdasarkan apa yang telah terurai sebagaimana tersebut di atas, maka temuan fakta-fakta atau perkara yang terungkap dalam persidangan bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan umum sebagaimana telah dibacakan dalam awal persidangan perkara ini, yaitu terdakwa bernama terdakwa Nadiem Anwar Makarim, serta telah diuraikan pula secara lengkap identitas atau personalitas dari terdakwa Nadiem Anwar Makarim, dan tentang hal ini terdakwa telah membenarkan serta mengakuinya. Bahwa selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab ataupun menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa uraian penuntut umum dalam hal ini hanya berkaitan dengan orang per orang agar tidak terjadi error emosional, dalam arti bahwa terdakwa yang sekarang diajukan dalam persidangan adalah benar lengkap dengan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan umum sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan perkara ini. Dengan demikian dan berdasarkan hal tersebut di atas, penuntut umum berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan oleh penuntut umum di persidangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur secara melawan hukum. Bahwa untuk menilai bentuk kesengajaan niat jahat terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dilihat dari pengetahuan terdakwa Nadiem Anwar Makarim yang selaku menteri dengan peraturan undang-undangan yang mengatur kedudukan dan kewenangan sebagai menteri, sehingga nanti dapat disimpulkan apakah perbuatan terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum formil, yaitu bahwa terdakwa selaku Menteri Pendidikan Kebudayaan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui secara menteri, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab secara konstitusi sebagaimana amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dalam pasal 31 ayat 1 mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bahwa terdakwa selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui kedudukan seorang menteri-menteri yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Bahwa terdakwa selaku menteri sudah berkewajiban melaksanakan visi, misi, dan program presiden sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana dituangkan dalam peraturan presiden nomor 18 tahun 2020. Bahwa terdakwa selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui sebagai seorang menteri punya tugas dan fungsi sebagaimana dalam pasal 8 ayat 2 untuk pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yakni dalam melaksanakan tugasnya kementerian melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 2 menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Bahwa terdakwa selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui sebagai seorang menteri kedudukan sebagai penyelenggara negara di dalam undang-undang tersebut, menteri sebagai penyelenggara negara melaksanakan asas-asas umum penyelenggara negara meliputi: pertama, asas kepastian hukum; kedua, asas tertib penyelenggaraan negara; ketiga, asas kepentingan umum; keempat, asas keterbukaan; lima, asas proporsionalitas; enam, asas profesionalitas; dan tujuh, asas akuntabilitas. Selain itu, menteri sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan celah tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terdakwa selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui sebagai seorang menteri kedudukan sebagai pengguna anggaran mempunyai kewajiban untuk keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bahwa terdakwa selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui sebagai seorang menteri yang merupakan badan dan atau pejabat pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, melaksanakan administrasi pemerintahan berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, dan melarang menteri selaku pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dan atau tindakan dilarang melakukan keputusan dan atau tindakan dilatar belakangi adanya kepentingan pribadi dan atau bisnis. Bahwa terdakwa selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui sebagai seorang menteri sekaligus pengguna anggaran tidak melaksanakan kebijakan pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif. Selain itu, wajib melaksanakan prinsip pengadaan barang atau jasa meliputi efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dan tidak melaksanakan etika pengadaan barang atau jasa. Bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui sebagai seorang menteri sekaligus pengguna anggaran mengetahui dalam penyusunan anggaran dokumen RKKL yang disusun yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain berupa term of reference, rincian anggaran biaya, dan dokumen terkait lainnya serta dilakukan validasi. Dilanjutkan yang mulia. Terima kasih, mohon izin melanjutkan. Bahwa pengetahuan terdakwa, baik kedudukannya sebagai menteri atau pembantu presiden, penyelenggara negara, pengguna anggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, namun dalam kenyataannya ditemukan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat disimpulkan adanya kesengajaan sebagai maksud dalam kurung objek almark dari fakta hukum perbuatan melawan hukum dari kedudukan dan kewenangan yang dimiliki terdakwa, yaitu: 1. Terdakwa selaku menteri tidak melaksanakan visi misi dan program presiden sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana dituangkan dalam peraturan presiden nomor 18 tahun 2020. Sebagaimana perbuatan terdakwa menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai 2024 yang dalam renstra ini salah satunya mengacu pada peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah tahun 2020-2024. Di antaranya terdapat tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memperluas akses pendidikan bermutu baik peserta didik yang berkeadilan dan inklusif yang sasarannya strategisnya adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang, termasuk daerah 3T, sebagaimana letak geografis Indonesia yang tertuang arah kebijakan pembangunan yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, termasuk dalam bidang pendidikan peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun,
Di antaranya mencakup pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu dari daerah afirmasi dan anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan ke pendidikan tinggi dari keluarga tidak mampu melalui program KIP kuliah, dan pemerataan pendidikan yang berkualitas berupa kemajuan ekonomi dan penguasaan sains dan teknologi, termasuk sekolah garis depan lokasi 3T. Akan tetapi, implementasi Renstra ini dibuat pada praktiknya hanyalah berdasarkan konflik kepentingan terdakwa di perusahaannya yang berafiliasi dengan Google selaku pemilik lisensi sistem operasi Chrome OS dan Chrome Device Management yang pernah mengalami kegagalan pengadaan TIK Chromebook di Pusdatin Kemendikbud tahun 2018 dan 2019, sehingga bertentangan dengan tata nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Renstra Kemendikbud 2020 sampai 2024 mengenai indikator integritas, diantaranya menghindari benturan kepentingan yang dilatar belakangi konflik kepentingan sehingga mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan atau dilakukannya. Perbuatan terdakwa ini merupakan pembangkangan kedudukan sebagai pembantu presiden yang berkewajiban melaksanakan visi misi dan program presiden sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020. Sehingga terdakwa bertentangan dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 2. Perbuatan terdakwa melalui Juristan dan Ibrahim Arif alias Ibam mengarahkan tim teknis Mulyatsah selaku ketua tim teknis dan Sri Wahyuningsih selaku wakil ketua tim teknis terhadap program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome dan Chrome Device Management yang tidak didasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sehingga mengalami kegagalan pemanfaatan khususnya daerah 3T merupakan perbuatan melawan hukum pengkhianatan amanat konstitusi karena terdakwa selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengetahui seorang menteri khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab secara konstitusi sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dalam pasal 31 ayat 1 mengatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam kenyataannya di era terdakwa sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat anak-anak peserta didik yang tidak mendapatkan akses pendidikan secara merata dan banyak ditemukan anak sekolah dasar sampai dengan SMA ada yang tidak lancar baca dan tulis. Perbuatan terdakwa melanggar bertentangan dengan pasal 8 ayat 2, junto pasal 5 ayat 2, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pasal 2 ayat 3, junto pasal 3, junto pasal 5 angka 4, junto pasal 5 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa perbuatan terdakwa membuat kebijakan program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome OS dan Chrome Device Management tidak melibatkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dan Dirjen Paudasmen serta para direktur SD, SMP, SMA, PAUD dalam hal penyusunan harga dan alokasi anggaran tahun 2020 sampai 2022. Sehingga kebijakan menggunakan sistem operasi Chrome tanpa adanya identifikasi kebutuhan di sekolah-sekolah dan penganggarannya tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyusunan harga satuan dan alokasi anggaran pada tahun 2021 dan 2022 bertentangan dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara serta pasal 7 ayat 1 junto pasal 9 ayat 2 huruf E Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208 tahun 2019 tentang petunjuk penyusunan dan penelahan rencana kerja dan anggaran Kementerian garis miring lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran. Bahwa terdakwa membuat kebijakan program digitalisasi pendidikan yang mengarah pada laptop Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome OS dan Chrome Device Management dengan dilatar belakangi konflik kepentingan dengan Google Asia Pacific PT Ltd memberikan investasi berupa dana ke perusahaan milik terdakwa Nadiem Anwar Makarim yaitu PT Akap sebesar $786.999.428 Amerika Serikat dan PT DKAB sekitar $99.999.703 Amerika Serikat. Bertentangan dengan pasal 8 ayat 2 junto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
pasal 2 angka 3, junto pasal 3, junto pasal 5 angka 4, junto pasal 5 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan pasal 4 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 huruf C, pasal 42 ayat 1 junto pasal 43 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang administrasi pemerintahan, yaitu melaksanakan administrasi. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Arif, Mulyasa, Sri Wahyuningsi, dan Juristan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020, 2021, 2022 tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip pengadaan bertentangan dengan pasal 5 huruf B, junto pasal 6, junto pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang mengatur kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dilanjutkan rekan JPU. Bahwa perbuatan melawan hukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim diperkuat dari keterangan beberapa ahli, yaitu 1. Dr. Ahmad Reddy selaku ahli hukum administrasi negara mengatakan konflik kepentingan atau konflik of interest adalah kasta tertinggi penyalahgunaan kewenangan. Prof. Suparji Ahmad selaku ahli pidana mengatakan terhadap ilustrasi perbuatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim memutuskan digitalisasi pendidikan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan menggunakan Chromebook dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan berupa arahan atau perintah melalui staf khusus menteri dan atau membuat peraturan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2022 yang dalam lampirannya spesifikasi teknis pengadaan TIK Chromebook sudah dikunci serta dari keputusan tersebut terdapat memperkaya diri terdakwa Nadiem Anwar Makarim sendiri sebesar 809.597.125.000 rupiah dan sebesar 4.669.603.758 rupiah yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 1.567.888.662.716 rupiah,74 sen. Berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi program digitalisasi pendidikan pada Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi RI tahun 2019 sampai dengan 2022 nomor PE 03 tanggal 4 November tahun 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau BPKP RI dan sebesar 44.054.426 US dollar atas pengadaan Chrome Device Management yang dilakukan tanpa melalui identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia atau setidak-tidaknya sebesar 621.387.678.730 rupiah berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus tahun 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar 14.105 rupiah untuk $1 Amerika Serikat. Memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud sebagaimana pasal 603 atau pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Ahli pengadaan LKPP Setiabudi Arjanta mengatakan pengkondisian spesifikasi tertentu yang dilatar belakangi konflik kepentingan maka melanggar prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bahwa di persidangan terdakwa Nadiem Anwar Makarim maupun penasihat hukumnya membantah fakta hukum adanya perbuatan terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tidak ada keterlibatan atau pengetahuannya untuk mengarahkan pengadaan laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan dengan menggunakan CDM sebagaimana hasil Zoom meeting pada tanggal 6 Mei 2020 tidak ada terdakwa mengatakan go ahead with Chromebook karena Zoom meeting tanggal 27 Mei 2020 yang dipimpin Hamid Muhammad selaku PLT Dirjen Podasmen menurut argumentasi bantahan terdakwa maupun penasihat hukumnya merupakan atas arahan Poppy Dewi Puspitawati
menggunakan Chromebook. Bahwa argumentasi bantahan terdakwa maupun penasihat hukumnya haruslah ditolak karena berdasarkan keterangan saksi Hamid Muhammad dan Toto Supraitno yang mengikuti meeting yang tidak lazim, rahasia dan tertutup pada tanggal 6 Mei 2020 bahwa terdakwa sudah memutuskan dalam pengadaan TIK tahun 2020 untuk menggunakan Chromebook dengan mengatakan go ahead with Chromebook. Fakta hukum tersebut diperkuat dokumen bukti Zoom meeting tanggal 27 Mei 2020 yang dipimpin Hamid Muhammad mengatakan sesuai arahan Mas Menteri ada pergeseran platform dari Windows ke Chrome OS sehingga penyampaian Poppy Dewi Puspitawati mengenai sebaiknya 15 laptop Chromebook konteksnya adalah menyikapi keputusan terdakwa melalui Hamid Muhammad. Fakta hukum tersebut diperkuat dari keterangan ahli hukum administrasi negara Dr. Ahmad Reddy yang mengatakan kebijakan untuk memutuskan yang bersifat teknis untuk skala nasional merupakan kebijakan atau keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Yunto pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Hal tersebut juga diakui oleh terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebagai menteri membuat kebijakan yang bersifat teknis seperti Permendikbud nomor 5 tahun 2021 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2022. Kemudian juga diperkuat alat bukti berupa bukti elektronik dan dokumen sebagai berikut. Bukti dokumen yang tanggal 27 Mei 2020 sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini. Begitu juga dengan chat-chat WA antara Yuristan dengan Fiona, kemudian chat Fiona yang lain dengan grup Mas Menteri Kor, sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan tidak akan kami bacakan lagi dan dianggap terbaca. Bahwa argumentasi bantahan terdakwa tidak ada ikut campur mengenai pengadaan barang dan jasa karena tidak mengenal Sri Wahyuningsi, Mulyatsa, dan para direktur lainnya di PAUD Dasmen selaku kuasa pengguna anggaran dan tidak mengenal sama sekali PPK, haruslah ditolak argumentasi pembelaan tersebut karena berdasarkan fakta hukum dan alat bukti keterangan saksi dari Sri Wahyuningsi, Mulyatsa, Muhammad Hasbi, Purwadi Sutanto, Wahyu Haryadi, Harnowo Susanto, Nia Nurasana, Daniami dan Hoir, dan alat bukti surat serta bukti elektronik bahwa spesifikasi Chrome OS dan CDM atas arahan terdakwa yang dituangkan dalam lampiran Permendikbud nomor 5 tahun 2021 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2022 dijadikan sebagai spesifikasi teknis atau kuncian yang harus dijadikan syarat dalam pengadaan TIK seperti bagaimana spek yang ada tersebut dalam bentuk bagan tidak akan kami bacakan lagi dan dianggap terbaca. Bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya membantah fakta hukum adanya perbuatan terdakwa tidak ada konflik kepentingan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun kedudukannya sebagai pemegang saham di PT Akap dengan pihak Google Asia Pasifik yang merupakan pemegang atau pemilik lisensi Chrome OS. Haruslah ditolak argumentasi pembelaan tersebut karena berdasarkan fakta hukum terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan bukti dokumen menjelaskan. Pertama, bahwa keterlibatan atau pengetahuan terdakwa untuk mengarahkan pengadaan digitalisasi pendidikan laptop Chrome dengan menggunakan CDM merupakan rangkaian peristiwa yang sejak awal direncanakan oleh terdakwa sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan. Salah satu fakta hukum dari alat bukti yang terungkap di persidangan yaitu pada tahun 2019 saat terdakwa selaku komisaris utama PT Akap melakukan pertemuan dengan Scott Beyman selaku Presiden Google Asia Pasifik membicarakan pengembangan bisnis PT Akap dan hasil pertemuan tersebut di tahun 2019 Google Asia Pasifik melakukan investasi penyertaan modal dengan membeli saham PT Akap sebesar 349.949.459 juta dolar USD dan menjadikan kedudukan Google Asia Pasifik sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan PT Akap. Selanjutnya, PT Akap dan Google Asia Pasifik melaksanakan kerjasama seperti diantaranya aplikasi Google Map dan Google Cloud. Hal itu sebagaimana keterangan saksi yaitu Andre Sulistyo, Kevin Rian Alwi, R.A. Kusumo Hardani, Jose Dimas Satria, dan Scott Beyman. Bahwa ditindaklanjuti pertemuan antara terdakwa dengan petinggi Google, yaitu Scott Beyman, Sestar Sangupta sebanyak 2 kali, yaitu di bulan Februari tahun 2020 dan bulan April tahun 2022. Dan bulan April tahun 2020, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, yang menerangkan ada kesepakatan
atau persekongkolan penggunaan Chromebook yang disertai dengan co-investment 30% dari revenue Google atas penjualan CDM dari Google sendiri. Fakta hukum tersebut sebagaimana telah diakui di persidangan dari keterangan saksi Fiona Handayani, Gani Samudra Muarjono, dan Ibrahim Arif, serta bukti-bukti chat dalam grup WhatsApp Kemendikbud X Wartek. Di dalam percakapan WA tersebut membahas tentang Chromebook baik jumlah maupun harga dan co-investment 30%. 2. Bahwa hasil pertemuan antara terdakwa dan pihak Google Asia Pasifik di tahun 2020 merupakan bentuk persekongkolan atau simbiosis mutualisme yang dilatar belakangi oleh konflik kepentingan kedudukan terdakwa selaku menteri, selaku penyelenggara negara yang dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal itu dikarenakan karena terdakwa menyetujui single platform system di Kemendikbud berupa Chrome OS milik Google karena perusahaannya PT Akap menerima investasi dari Google Asia Pasifik di bulan Maret tahun 2020, yaitu menyetorkan modal berbentuk uang sebanyak 59.267.267 dolar Amerika Serikat melalui rekening Citibank dengan nomor 865727003 dengan kompensasi saham pemilikan Google Asia Pasifik pada PT Akap sebesar 11.883 lembar saham. Selain itu, masih di bulan Maret 2020, terdakwa mendapatkan adanya investasi Google ke perusahaannya yaitu PT Dompet Karya Anak Bangsa sebesar 99.703,31 dolar USD melalui rekening Citibank dengan nomor 101020006. Pada tahun 2021, juga saat terdakwa menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 yang spesifikasi teknisnya mengunci sistem operasi Chrome OS dan mengunci CDM, maka PT Akap yang terdakwa sebagai pemegang saham mendapatkan keuntungan berupa penyetoran dari Google Asia Pasifik pada bulan Agustus tahun 2021 melalui rekening Citibank dengan nomor rekening nomor 865 sekian-sekian atas nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yaitu sebesar 69.999.999,98 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, satu bulannya, yaitu pada bulan Oktober 2021, Google Asia Pasifik investasi lagi ke PT Akap sebesar 97.496.190 dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, atas keputusan rapat pemegang saham, termasuk terdakwa selaku pemegang saham, hanya dicatatkan dalam akta notaris nomor 8 tanggal 4 Oktober 2021 yang dibuat oleh Jose Dimas Satria hanya senilai 9.650 juta rupiah. Adapun dari dua investasi Google Asia Pasifik ke PT Akap, menjadikan Google Asia Pasifik sebagai pemegang saham terbesar di PT Akap dan atas persetujuan terdakwa menjadikan Cesar Sangupta, next billion user Google, dan bertanggung jawab atas strategi produk Google seperti Chrome OS di Asia Pasifik sebagai komisaris di PT Akap. Sebagaimana dokumen prospektus awal penawaran umum perdana saham PT Goto Gojek Tokopedia, TBK tahun 2022, Cesar Sangupta, next billion user Google, dan bertanggung jawab atas strategi produk sebagai seperti Chrome OS di Asia Pasifik sebagai komisaris di PT Akap. Bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menghadirkan ahli yaitu Gede Panca Astawa, ahli hukum administrasi negara, Romli Atmasasmita, ahli pidana, dan Inalim pada pokok keterangannya menyampaikan bahwa tidak ada kesalahan dari perbuatan terdakwa, baik itu dari perspektif hukum administrasi negara, hukum pidana maupun konsultan pendidikan atau karir. Bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, penuntut umum meminta agar majelis hakim yang mulia mempertimbangkan keberatan penuntut umum yang menyatakan pendapat ahli tersebut di keterangan tidak independen atau tidak objektif. Adapun hal-hal yang bersifat tidak independen atau tidak objektif diantaranya. 1. Ahli Romli Atmasasmita, kedudukannya sebagai ahli pidana, memiliki hubungan keluarga, yaitu ayah kandung dari 3 orang di antara tim advokat atau penasihat hukum terdakwa Nadiem, yaitu bernama Radino Fiadi Yusuf, Muhammad Rizky Subarka, dan Septo Ahadi, amanat Romli Atmasasmita, yang tergabung dalam law firm Atmasasmita, Dodi and Partners atau ADP Law Firm. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang KUHP tidak ada larangan, namun secara etik akan ada keberpihakan atau adanya konflik kepentingan kedudukan ahli dengan kedudukan advokat yang membela kepentingan terdakwa.
Ternyata dalam proses pemeriksaan ahli Romli Atmasasmita sebagai ahli pidana, berpihakan dan konflik kepentingan itu dirasakan penuntut umum yang banyak pendapat Romli Atmasasmita lebih mengkonter setiap pertanyaan penuntut umum walaupun pertanyaan tersebut hanya memerlukan jawaban dengan logika hukum yang sederhana. Ahli yang kedua, Inalim, kedudukannya sebagai ahli konsultan pendidikan atau karir ternyata tidak memiliki keahlian yang dapat diyakini secara ilmiah, namun lebih sebagai kedudukan sebagai seorang konten kreator yang membela terdakwa melalui akun-akun sosial medianya. Dan saat ditanya mengenai pengetahuannya mengenai perkara AKO, ternyata tidak mengetahui apa-apa. Selain itu, ditanya mengenai filosofi pendidikan di Indonesia dan persoalan yang terjadi pendidikan di Indonesia, jawabannya hanya mengatakan bangku kosong, yang sudah tentu jawaban tersebut sudah ditanya dengan orang yang baru tamat SMA. Inali menjelaskan pengadaan barang dan jasa, serta digitalisasi yang bukan keahliannya dan ibarat berbicara tanpa keilmuan merupakan ciri khas konten kreator. Kemudian ahli yang ketiga, Igede Panca Astawa, dalam memberikan keterangannya yang menyebutkan penyalahgunaan kewenangan dalam konflik kepentingan penyelenggaraan negara yang mengakibatkan kerugian negara harus diselesaikan secara administrasi terlebih dahulu. Keterangan yang bersangkutan untuk setiap persidangan seperti contohnya dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Siti Fadila Supari tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, bahkan diakui sendiri oleh ahli tersebut. Dengan demikian, hal tersebut di atas membuktikan bahwa terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud secara melawan hukum. Artinya, terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya tersebut dengan maksud atau tujuan yang dicapai. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum berkeyakinan bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilanjutkan. Izin melanjutkan yang mulia. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa dalam unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus diartikan secara alternatif, yaitu dapat meliputi 3 kemungkinan, yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi, ataupun dapat pula gabungan di antaranya. Selanjutnya, untuk memahami pengertian atau maksud dari unsur tersebut, kami berpedoman pada doktrin dan jurisprudensi, semuanya tertuang dalam surat tuntutan dan dianggap sudah dibacakan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum yang dapat dijadikan pengamatan hakim sebagaimana pasal 235 KUHP terdapat fakta hukum, yaitu bahwa terdakwa yang saat awal menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu bulan Oktober 2019, melaporkan harta kekayaannya selaku penyelenggara negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan harta kekayaan total sebesar Rp1.225.640.485 sebagaimana LHKPN atas nama terdakwa yang tertuang dalam surat tuntutan dan yang harus dibacakan. Bahwa sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terdakwa mendirikan perusahaan PT Gojek Indonesia di tahun 2010 yang hanya perusahaan layanan call dengan modal sebesar Rp99 juta atau sebagai pemegang saham 99%. PT Gojek Indonesia ini jenis perusahaannya adalah perusahaan modal dalam negeri atau PMDN. Bahwa untuk mengembangkan usaha Gojek, terdakwa mendirikan perusahaan jenis perusahaan modal asing atau PMA bernama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau PT AKAB dengan kedudukan terdakwa dengan sebagai saham pendiri dengan jumlah saham saat pendirian sebanyak 522.053.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1 per saham. Bahwa pada tahun 2019 sebelum menjabat sebagai Mendikbud, terdakwa selaku Komisaris Utama PT AKAB dan CEO founder PT AKAB melakukan pertemuan dengan petinggi Google seperti Scott Bowman sebagai Presiden Google Asia Pasifik, Kaisar Senggupta sebagai Next Billion User Google. Dalam pertemuan tersebut membicarakan bisnis dan selanjutnya Google Asia Pasifik Pty Ltd melaksanakan kerjasama digitalisasi aplikasi seperti Google Map, Google Cloud dengan nilai investasi Google Asia Pasifik Pty Ltd juga membeli saham sebanyak
72.299 lembar saham dengan senilai 349.999.459 dolar Amerika Serikat, menjadikan Google Asia Pasifik sebagai pemegang saham terbesar di PT Akab. Akan tetapi, terdakwa dan Google Asia Pasifik sama-sama sebagai pemegang saham melakukan pencatatan nilai investasi yang tidak sebenarnya antara nilai uang investasi masuk ke rekening PT Akab dengan akta notaris, yaitu saham sebanyak 72.299 lembar saham dengan nilai 349.999.459 dolar Amerika Serikat. Hanya dicatatkan dalam akta notaris nomor 95 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat oleh Jose Dimas Satria sebagai notaris yang ditunjuk PT Akab jumlah lembar saham sebanyak 72.299 lembar saham dengan nilai senilai 36.149.500.000 rupiah. Hal itu karena Jose Dimas Satria selaku notaris hanya menerima sirkuler dari pihak PT Akab dan tidak menerima lampiran dokumen transaksi sebenarnya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada standar operating procedure atau SOP keuangan yang dijadikan pedoman yang dipakai dalam pengelolaan keuangan perusahaan PT Akab, sebagaimana tercatat dalam 3 bukti dokumen transaksi, yaitu akta notaris nomor 95 tanggal 25 Januari 2019, prospektus PT Gojek Tokopedia, dan rekening Citibank. Dokumen tersebut tertuang dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Bahwa 2 hari sebelum terdakwa dilantik sebagai Mendikbud pada tanggal 20 Oktober 2019, terdakwa memberikan surat kuasa irrevocable kepada teman-temannya, diantaranya Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi sebagai direksi untuk dijadikan beneficial owner, yang bertujuan kepentingan terdakwa sebagai saham founder milik terdakwa di PT Akab dan PT Gojek Indonesia. Walaupun dalam surat kuasa irrevocable melepaskan peran terdakwa saat sebagai menteri di PT Akab maupun PT Gojek Indonesia, namun dalam kenyataannya, menurut pengakuan saksi Andre Sulistyo dan saksi Kevin Brian Alwi, jika dalam menentukan nilai saham untuk investor baru juga dilaporkan kepada terdakwa selaku pemegang saham karena mempunyai hak menyetujui atau menolak. Artinya terdakwa diidentifikasikan tetap menjadi directing mind atau pengendali di PT Akab maupun di PT Gojek Indonesia. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli Prof. Nindyo Pramono SH.MS, ahli hukum bisnis korporasi modal, dalam keterangan di persidangan menjelaskan dalam rejim hukum perusahaan dikenal dengan teori identifikasi untuk mencari organ perusahaan atau pejabat senior yang melakukan pengendalian atau directing mind dalam korporasi tersebut dari sebuah tindakan dan niat atau mensria yang tujuannya mendapatkan manfaat dari aksi korporasi. Bahwa terdapat investasi Google Asia Pasifik ke PT Akab saat terdakwa sebelum dan setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang masih tetap memerlukan persetujuan terdakwa sebagai CEO, founder atau pemegang saham pendiri dan juga pernah sebagai komisaris utama PT Akab. Walaupun saat terdakwa menjabat sebagai Mendikbud atau Mendikbudristek telah memberikan surat kuasa irrevocable kepada Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi sebagai direksi dan beneficial owner. Namun pengakuan Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi kalau mereka tetap melaporkan kepada terdakwa untuk kepentingan terdakwa sebagai saham founder atau saham pendiri. Bahwa fakta hukum keterangan saksi Andre Sulistyo, Kevin Brian Alwi, Kusumo Hadiani membenarkan terdapat aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Akab, khususnya dalam pernyataan modal berupa uang. Terdapat pencatatan yang berbeda, sangat signifikan dalam akta notaris lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya ditransfer. Hal itu menurut pengakuan Jose Dimas Satria, notaris PT Akab, bahwasanya ia selaku notaris tidak pernah mendapatkan dokumen bukti transaksi sebenarnya dan hanya mendapat surat persetujuan pemegang saham di luar rapat atau sirkuler. Fakta hukum itu sesuai dengan bukti dokumen yang dijadikan bukti dalam persidangan ini, yaitu bukti akta notaris, prospektus PT Gojek Tokopedia, dokumen rekening bank, dan share subscription agreement between PT Aplikasi Anak Bangsa, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, dan subscribe set forth in schedule 1 Hereto yang sudah terdapat dalam analisa fakta, serta dokumen sirkuler persetujuan terdakwa yang ditandatangani oleh Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi sebagai beneficial owner, sebagaimana bukti yang kami tuangkan
dalam surat tuntutan dan dianggap dibacakan. Bahwa terdapat fakta hukum ada peningkatan saham terdakwa Nadiem Anwar Makarim berdasarkan Akta Notaris nomor 16 tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan Akta Notaris nomor 201 tanggal 20 Oktober 2016 yang pada intinya terdapat kenaikan saham milik terdakwa sebanyak 21.828 lembar saham seri E yang berasal dari milik Endless Art Investment Limited. Hal itu menunjukkan terdakwa sebagai CEO founder yang mengendalikan aksi korporasi karena walaupun tidak masuk dalam susunan pengurus direksi maupun komisaris, namun terdakwa mendapatkan keuntungan ekonomis melalui beneficial owner-nya, yaitu Andre Sulistyo sebagai direktur. Fakta ini berdasarkan keterangan saksi Andre Sulistyo, Jose Dimas Satria, dan bukti dokumen akta notaris terdapat peningkatan saham milik terdakwa. Di antaranya, dalam akta notaris nomor 16, tanggal 7 Oktober 2016, menyetujui adanya peningkatan modal dasar untuk ditempatkan di Endless Art Investment Limited sebanyak 4.412 saham seri E. Selanjutnya, akta notaris nomor 201, tanggal 20 Oktober 2016, adanya persetujuan peningkatan modal dasar diambil bagian pengalihan saham sebanyak 21.828 lembar saham seri E milik Endless Art Investment Limited ditempatkan ke saham milik Tuan Nadiem Anwar Makarim atau terdakwa. Bahwa terdapat fakta hukum keterangan saksi dari pihak PT Akab atau Goto, saksi Andre Sulistyo, Kelvin Brian Alwi, Kusumo Hadiani yang menyebutkan adanya investasi Google Asia Pasifik ke PT Akab mencapai 786.999.428 dolar Amerika Serikat. Namun pencatatan transaksi tersebut tidak sebenarnya. Pencatatan transaksi tidak sebenarnya merupakan bagian dari skema fraud dalam pengelolaan bisnis di PT Akab. Bahwa terdapat pencatatan yang berbeda sangat signifikan dalam akta notaris lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya ditransfer, yaitu pencatatan dalam notaris nilai investasi Google Asia Pasifik hanya sebesar 63.414.487.828 rupiah, sedangkan jumlah uang yang ditransfer masuk ke rekening PT Akab sebesar 786.999.428 dolar Amerika Serikat. Sebagaimana data yang kami tuangkan dalam surat tuntutan dan yang kami bacakan. Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Andre Sulistyo, Kevin Brian Alwi, Kusumo Hadiani, Adesti Kamila Usman, Jose Dimas Satria, dan keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan pencatatan nilai transaksi pada pengelolaan keuangan PT Akab yang jauh berbeda nilainya lebih kecil yang dicatatkan dalam akta notaris disebabkan tidak adanya pengetahuan yang nyata siapa yang memerintahkan. Hal tersebut sangat sesuai dengan keterangan Adesti Kamila Usman maupun Kusumo Hadiani yang menyebutkan tidak ada SOP pengelolaan keuangan. Bahwa pencatatan yang berbeda sangat signifikan dalam akta notaris lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya ditransfer. Menurut keterangan ahli Prof. Ninyo Pramono, dalam keterangannya di persidangan menjelaskan salah satu bentuk fraud dalam aksi korporasi atau perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang sebenarnya dari suatu transaksi. Prof. Ninyo juga membenarkan adanya skema fraud, yaitu capital injection, yaitu capital injection mispresentation, yaitu pemalsuan atau penyimpangan pelaporan atas nilai penyertaan modal, meskipun dana benar-benar masuk. Tujuannya bisa untuk menyamarkan identitas investor utama, menyembunyikan rasio kepemilikan atau hak suara yang sesungguhnya, menghindari kewajiban atau perpajakan. Fraudulent financial reporting via understated equity, yakni skema di mana laporan resmi secara sengaja mencatat nilai ekuitas lebih rendah dari nilai tunai real yang diterima perusahaan. Tujuan menyembunyikan struktur pengendalian dan rasio voting power, mengelabui pemegang saham minoritas, mengatur struktur corporate action secara diam-diam, layering investment scheme, dana investasi besar dari investor strategis dimasukkan melalui jalur berbeda dari yang tercatat resmi, sehingga membuat struktur kepemilikan dan hubungan ekonominya tidak transparan. Skema ini biasa digunakan dalam praktik manipulasi IPO dan insider control. Bahwa terdapat fakta hukum pemilihan pengadaan Chromebook
yang merupakan keputusan terdakwa haruslah dipandang sebagai keputusan yang memiliki motivasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomis terhadap PT Akap yang kedudukannya sebagai founder. Hal tersebut dapat dilihat dari dalam pengambilan sebuah keputusan sebagai seorang menteri tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan yang sebenarnya terhadap kebutuhan pendidikan di sekolah untuk guru dan siswa karena tidak melibatkan Dirjen Paudasmen serta para direktur SD, SMP, SMA, PADU atau TK maupun dirjen guru dan tenaga kependidikan. Izin yang mulia melanjutkan. Melanjutkan bahwa investasi Google Asia Pasifik ke PT Akap sebagaimana telah diuraikan dalam unsur dengan sengaja melawan hukum merupakan investasi yang tidak gratis, artinya merupakan simbiosis mutualisme antara PT Akap dengan Google Asia Pasifik yang terdapat bukti adanya kontraktual di antara mereka sebagaimana keterangan saksi Andre Sulistyo, Kevin Brian Alwi, R.A. Kusumohadiani, dan keterangan Scott Bimon, Presiden Google Asia Pasifik, yang bertanggung jawab terhadap kebijakan bisnis di Asia Pasifik termasuk di Indonesia. Sebagaimana dalam dokumen prospektus PT Gojek terlampir dalam surat tuntutan. Bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya benang merah investasi Google Asia Pasifik dengan total 788.999.428 dolar Amerika Serikat pada rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memiliki kausalitas dari pertemuan-pertemuan terdakwa dengan petinggi Google di bulan Februari dan April 2020 yang menghasilkan kesepakatan menggunakan Chromebook. Sebagaimana terdakwa memiliki kewenangan mengarahkan pejabat struktural di Ditjen Paudasmen dan atau menandatangani dan menerbitkan Permendikbud nomor 5 tahun 2021 dan Permendikbud nomor 3 tahun 2022. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan ekonomis dari konflik kepentingan kedudukannya sebagai menteri maupun sebagai pemegang saham PT Akap dari investasi Google Asia Pasifik, salah satunya pada bulan Oktober 2021. Terdakwa mendapatkan penambahan kekayaan melalui perusahaan miliknya bernama PT Gojek Indonesia yang berasal dari PT Akap sebesar 809.597.125.000 rupiah yang selanjutnya atas perintah dan persetujuan terdakwa untuk mengubah terlebih dahulu jenis perusahaan PT Gojek Indonesia dari status perusahaan modal dalam negeri menjadi perusahaan modal asing agar dapat menerima uang tersebut. Sedangkan PT Gojek Indonesia sendiri terdakwa didirikan sejak tahun 2010 hanya memiliki aset kekayaan senilai 100 juta rupiah sebagaimana dalam akta pendirian. Bahwa terdakwa membantah tidak ada keterlibatan peran terdakwa karena saham PT Gojek Indonesia sudah beralih ke PT Akap yang pemegang sahamnya banyak, namun penuntut umum meyakini semua persetujuan dari terdakwa sebagaimana keyakinan itu berdasarkan petunjuk adanya niat kesengajaan mengubah jenis perusahaan PT Gojek Indonesia dari PMDN menjadi PMA agar bisa mendapatkan aliran uang dari PT Akap yang setelah mendapatkan aliran uang tersebut selanjutnya dikembalikan lagi status PT Gojek Indonesia menjadi PMDN. Selain itu, surat kuasa irrevocable yang diberikan terdakwa kepada Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi untuk PT Akap dan PT Gojek Indonesia. Pada faktanya pengakuan Andre Sulistyo dan Kevin Brian Alwi mereka melaporkan kepada terdakwa sebagai CEO founder untuk mengambil sikap menyetujui atau menolak. Artinya berdasarkan teori identifikasi siapa berbuat apa dalam direct mind atau pengendali di korporasi mendapatkan manfaat ekonomis adalah terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Bahwa argumentasi atau bantahan terdakwa mengatakan transaksi itu berbentuk hutang piutang dan dalam satu hari langsung ditransfer kembali menunjukkan transaksi tersebut tidak wajar. Hal ini sebagai keterangan ahli Dr. Meidikiati, SEME, ahli perpajakan menjelaskan doktrin substance over form, menjelaskan transaksi harus memiliki tujuan yang jelas
dan jangan transaksi tersebut tidak memiliki tujuan bisnis atau business purpose yang nyata dan hanyalah sebuah perangkat untuk menyamarkan niat sebenarnya. Menindaklanjuti dari keterangan ahli tersebut, maka transaksi uang masuk ke perusahaan milik terdakwa sebesar 809.597.125.000 rupiah adalah transaksi yang sengaja disamarkan dan tidak ada tujuan bisnis yang jelas, sehingga itu bagian untuk menyamarkan keuntungan atau memperkaya terdakwa dari aksi korporasi yang ada di PT Akap. Bahwa selain memperkaya terdakwa Nadiem Anwar Makarim sebesar 809.597.125.000 rupiah, terdapat fakta hukum di persidangan. Walaupun tidak terdapat dalam surat dakwaan, penuntut umum menilai majelis hakim dapat mempertimbangkan dari alat bukti berupa SPT pajak atas nama wajib pajak Nadiem Anwar Makarim dan keterangan ahli pajak Medi Jati yang membenarkan terdapat peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang sebagaimana terdapat di dalam laporan LHKPN atas nama Nadiem Anwar Makarim sebesar 4.879.603.758 rupiah. Bahwa kenaikan harta kekayaan terdakwa menjadi 4.871.469.603.758 rupiah diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi kaitan dengan pengadaan digitalisasi Chromebook tahun 2020 sampai 2022 yang merupakan bagian skema korupsi, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam hal kebijakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim memilih Chrome OS milik Google sebagai bentuk konflik kepentingan atau conflict of interest. Bahwa rezim Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur secara tegas tentang kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Akan tetapi dalam persidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya, tapi juga tidak mau secara jujur menjelaskan penghasilan yang sah dari gaji yang terdakwa terima saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal terdakwa membayarkan gaji staf khusus menteri dan konsultan teknologi, sehingga hal tersebut makin memperkuat fakta atau keadaan. Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan Chromebook tahun 2020 sampai dengan 2022 yang ia peroleh ada hubungannya dengan penambahan kekayaan yang didapatkan dari PT Akap yang merupakan mitra Google Asia Pasifik. Bahwa terdapat fakta peningkatan harta kekayaan terdakwa berupa saham di PT Akap dari 522.035.000 lembar saham menjadi 15.548.411.472 lembar saham haruslah juga dinilai sebagai memperkaya terdakwa. Karena menurut keterangan ahli perpajakan Medi Jati maupun saksi Asadi Bunyamin bahwa saham adalah harta kekayaan atau memiliki nilai ekonomis. Bahwa dari SPT pajak tersebut, wajib pajak atas nama terdakwa telah menggambarkan adanya fakta dasar pengenaan pajak sebesar 5.253.363.077.600 rupiah pada kolom yang berlabel penjualan saham di Bursa Efek dengan PPh final terutang 26.276.815.388 rupiah dengan PPh bukti pembayaran dengan NTPN E8090 sekian yang membuktikan pembayaran RP yang membuktikan pembayaran 26.276.815.388 rupiah tersebut dilakukan oleh PT Goto, bukan oleh terdakwa secara pribadi. Bahwa argumentasi atau bantahan terdakwa dan penasihat hukumnya dengan menghadirkan saksi Ashadi Bunyamin yang merupakan konsultan
yang mengisi SPT pajak terdakwa yang mengatakan uang sebesar 5.255.363.707.600 rupiah bukan dari penjualan saham dari bursa efek, melainkan seharusnya dimasukkan dalam kolom penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Selain itu, saksi Asadi Bunyamin mengatakan itu merupakan posisi nilai saham setelah dilakukan stock split. Menurut penuntut umum, argumentasi pembelaan tersebut dapat dijawab sebagai berikut. Dilanjutkan kan kami yang mulia. Izin dilanjutkan. Kedudukan saksi Asadi Bunyamin sebagai konsultan di perusahaannya yang diberikan kontrak dengan pembayaran oleh terdakwa, sehingga walaupun saksi Asadi Bunyamin pengalaman di bidangnya namun diragukan independensinya. Dalam memberikan keterangan di persidangan sebagaimana pasal 209 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, tahun 2025 tentang KUHP, yaitu hakim harus menilai hubungan saksi ahli dalam memberikan keterangan di persidangan. Saksi Asadi Bunyamin mengakui hanya mengisi SPT pajak pribadi terdakwa Nadiem Anwar Makarim dan hanya berdasarkan informasi dari terdakwa. Dalam mengisi SPT tersebut, sehingga ketika menjelaskan mengenai stock split haruslah dikesampingkan karena data tersebut merupakan data dari aksi korporasi PT Akap atau PT Gojek Tokopedia. Selain itu di persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan posisi kedudukan jumlah lembar saham maupun nilai saham pada saat sebelum akan dilakukan stock split. Bahwa berdasarkan SPT pajak atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim tahun 2022 yang telah diisi dalam bagian A, sumber jenis penghasilan diisi pada kolom penjualan saham di Bursa Efek sebesar 5.253.363.77.600 rupiah dengan potongan pajak PPh sebesar 26.276.815.388 rupiah yang diargumentasikan terdakwa maupun penasihat hukum belum terjadi penjualan di Bursa Efek, namun nilai saham sebesar 5.255.363.77.600 rupiah seharusnya terdakwa dapat menjelaskan terdapat di kolom harta kekayaan akhir tahun senilai saham tersebut. Bahwa fakta persidangan menunjukkan kontradiktif keadaan di mana penuntut umum menanyakan harta kekayaan yang diperoleh tahun 2022, namun terdakwa tidak dapat menjelaskan perolehan harta kekayaan tersebut bersumber dari yang sah. Pengakuan terdakwa yang mengatakan satu-satunya sumber kekayaannya berasal dari Akap atau Goto, maka secara mutatis mutandis merupakan kekayaan yang berasal dari skema fraud PT Akap dengan sumber investasi Google Asia Pasifik. Adapun harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dari penghasilan yang sah karena tidak bisa terdakwa menjelaskan di persidangan adalah sebagai berikut. Tabungan BOS Bank of Singapore sebesar 1.279.701.676 rupiah. Tabungan BOS Bank of Singapore sebesar 3.631.757.317 rupiah. Piutang lainnya sebesar 500 juta rupiah. Tabungan Bank of Singapore sebesar 1.082.140.952 rupiah. Saham investasi lainnya Planet Ocean Pte Ltd sebesar 57.742.200.000 rupiah. Investasi lainnya di Bank of Singapore sebesar 36.250.500.850.464 rupiah. Tabungan Bank of Singapore sebesar 816.488.753 rupiah. Investasi lainnya di Black Pine Private Equity sebesar 6.429.672.000 rupiah. Investasi lainnya Bank of Singapore sebesar 4.426.946.375.308 rupiah. Investasi lainnya Bank of Singapore sebesar 65.213.314.689 rupiah. Investasi lainnya sebesar 3.901.500.000 rupiah.
tabungan BCA sebesar Rp3.976.066.517. Investasi lainnya Bank of Singapore sebesar Rp852.416.702.222. Investasi lainnya investasi UOB Kai Hian sebesar Rp16.063.273.419. Piutang lainnya Media Holding Alpha Pti Ltd sebesar Rp853.833.312.120 bahwa dari LHKPN terdakwa tahun 2022 disebutkan ia memiliki jenis harta kekayaan diantaranya tanah dan bangunan total sebesar 55.340.850. Surat berharga total sebesar Rp5.509.273.184. Kas dan setara kas total sebesar Rp12.271.730.513 dan harta lainnya sebesar Rp3.400.000.000. Bahwa perolehan harta kekayaan terdakwa tahun 2022 di atas merupakan harta kekayaan yang tidak seimbang dari penghasilannya sebagai menteri. Yang mana penghasilannya sebagai menteri namun dalam pemeriksaan terdakwa seharusnya mengambil haknya untuk membuktikan harta kekayaan yang tidak seimbang itu bukan dari hasil tindak pidana korupsi dengan cara terdakwa memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai berapa penghasilan yang sah berupa gaji maupun pendapatan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi terdakwa lebih memilih memberikan keterangan yang tidak ada substansinya untuk menjelaskan harta yang tidak seimbang. Oleh karena harta kekayaan terdakwa tidak seimbang dan terdakwa tidak bisa membuktikannya bukan dari hasil yang sah, maka penuntut umum menilai fakta hukum tersebut merupakan bagian dari keuntungan memperkaya diri terdakwa selaku menteri dalam skema korupsi perkara Aku. Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak ada penghasilan selain berasal dari PT Gojek, berasal dari Gojek, PT Akap, PT Goto, dan PT Gojek Indonesia maupun perusahaan terafiliasi lainnya, dan pengakuan keterangan dari saksi PT Akap Goto mengatakan mereka tidak ada SOP pengelolaan aksi korporasi, khususnya pengelolaan keuangan, dan selama berdirinya PT Akap posisi laporan keuangan merugi menjadi kontradiktif saat terdakwa selaku CEO founder PT Akap Goto meningkat kekayaannya, maka dapat dipastikan skema pengelolaan PT Akap, PT Goto, PT Gojek Indonesia maupun perusahaan terafiliasi lainnya merupakan skema untuk menyamarkan atau memperkaya terdakwa yang dalam rezim kejahatan white collar crime. Skema ini juga dipakai dalam rezim tindak pidana pencucian uang, bahwa terdakwa tidak bisa membuktikan penempatan uang sebesar Rp809.597.125.000 berasal dari transaksi yang wajar serta peningkatan LHKPN terdakwa tahun 2022 rentang waktu pengadaan Chromebook tahun 2022 menjadi sebesar Rp4.439.467.637.158 merupakan harta kekayaan yang seimbang dari penghasilan yang sah, maka penuntut umum meyakini unsur memperkaya diri sendiri terdakwa telah dapat dibuktikan. Dilanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin melanjutkan. Selanjutnya, penuntut umum akan membuktikan unsur alternatif lainnya yaitu memperkaya orang lain atau korporasi. Bahwa terkait dengan tidak terungkapnya fakta hukum adanya aliran uang atau memperkaya secara langsung yang dinikmati oleh Ibrahim Arif alias Ibam, akan tetapi berdasarkan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atas nama Ibrahim Arif alias Ibam, tercatat peningkatan sumber penghasilan dari tahun 2020 hanya memiliki sumber penghasilan atau pendapatan dari honor APBN APBD sebesar Rp219.812.500. Lalu di tahun 2021 sebesar Rp16.922.945.800 yang bersumber dari penghasilan kumpulan reksadana berupa penjualan saham di Bursa Efek. Bahwa mengingat tempus
pengadaan TIK laptop Chromebook pada program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud tahun 2020 sampai dengan 2022, maka diduga peningkatan penghasilan sebesar 16 miliar 922 juta 945.800 rupiah yang bersumber dari penghasilan kumpulan reksadana berupa penjualan saham di Bursa Efek patut diduga merupakan peningkatan harta kekayaan yang dimilikinya yang ada kaitannya dengan hasil kejahatan korupsi program pengadaan digitalisasi TIK laptop Chromebook di Kemendikbud tahun 2020 sampai dengan 2022, bahwa selama proses persidangan baik dalam perkara Aku maupun perkara Ibrahim Arif alias Ibam tidak terdapat fakta satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwasanya Ibrahim Arif alias Ibam mendapatkan penghasilan sebesar 16 miliar 922 juta 945.800 rupiah. Alat bukti yang penuntut umum dapat informasi bukan pada saat pembuktian, namun pada saat pledoi di perkara Ibrahim Arif alias Ibam. Itu pun penuntut umum tidak diberikan untuk menguji apakah benar penghasilan sebesar 16 miliar 922 juta 945.800 rupiah berasal dari Bukalapak. Bahwa terdapat fakta hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan Ibrahim Arif alias Ibam bersama-sama dengan Nadiem Anwar Makarim, Mulyasa, dan Sri Wahyuni Ningsih dalam berkas perkara penuntutan terpisah mengakibatkan adanya memperkaya orang lain atau korporasi yang menikmatinya. Oleh karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, maka memperkaya orang lain atau korporasi tersebut telah terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Bahwa terungkap fakta hukum perbuatan melawan hukum yang memperkaya orang lain atau korporasi, yaitu Ibrahim Arif alias Ibam sebesar 16 miliar 922 juta 945.800 rupiah. Mulyasa sebesar 120.000 dolar Singapura dan 150.000 dolar Amerika Serikat. Harnowo Susanto sebesar 300 juta rupiah. Dani Hamidan Hoir sebesar 200 juta rupiah dan 30.000 dolar Amerika Serikat. Purwadi Sutanto sebesar 7.000 dolar Amerika Serikat. Suhartono Arham sebesar 7.000 dolar Amerika Serikat. Wahyu Haryadi sebesar 35 juta rupiah. Nia Nur Hasana sebesar 500 juta rupiah. Hamid Muhammad sebesar 75 juta rupiah. Jumeri sebesar 100 juta rupiah. Sutanto sebesar 50 juta rupiah. Muhammad Hasbi sebesar 250 juta rupiah. Mariana Susi sebesar 5 miliar 150 juta rupiah. Bahwa terdapat fakta hukum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Mulyasa, dan Sri Wahyuni Ningsih telah memperkaya korporasi, yaitu PT Supertone sebesar 44 miliar 963 juta 438.116 rupiah, 26 sen. PT Asus Teknologi Indonesia sebesar 819 juta 258.280 rupiah, 74 sen. PT Teradata Indonesia dalam kurung Aksio sebesar 177 miliar 414 juta 888.525 rupiah, 48 sen. PT Lenovo Indonesia sebesar 19 miliar 181 juta 940.089 rupiah, 11 sen. PT Zirexinom Mandiri Buana sebesar 41 miliar 178 juta 450.414 rupiah, 25 sen. PT Hewlett Packard Indonesia sebesar 2 miliar 268 juta 183.071 rupiah, 41 sen. PT Gira Inti Jaya sebesar 101 miliar 514 juta 645.205 rupiah, 73 sen. PT Evercost Teknologi Indonesia sebesar 341 juta 60.432 rupiah, 39 sen. PT Dell Indonesia sebesar 112 miliar 684 juta 732.796 rupiah, 22 sen. PT Bangga Teknologi Indonesia sebesar 48 miliar 820 juta 300.057 rupiah, 38 sen. PT Acer Indonesia sebesar 425 juta 425 miliar 243 juta 400.481 rupiah, 5 sen.
PT Bhinneka Mentari Dimensi sebesar 281 miliar 676.739.975 rupiah, 27 sen. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah dan memungkinkan menurut hukum. Dilanjutkan. Unsur yang merugikan keuangan negara atau kepentingan negara, jurisprudensi dan doktrin tidak kami bacakan. Bahwa berdasarkan doktrin dan jurisprudensi di atas, antara unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perkara negara dengan fakta-fakta hukum yang telah dibahas dalam bab analisa fakta dalam surat tuntutan ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Bahwa dari beberapa fakta hukum telah diuraikan dalam unsur dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau koperasi, serta telah diuraikan beberapa fakta hukum dari unsur secara melawan hukum, secara mutatis bagian dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur yang merugikan keuangan negara atau perkara negara. Ada terdapat 70 fakta hukum yang mulia dan penasihat hukum kami anggap telah dibacakan dimasuk dalam di surat tuntutan ini. Lalu kami masuk langsung ke bahwa berdasarkan analisis dukungan TIK untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebagaimana diuraikan dalam kajian akhir halaman 12 sampai 50 maupun dalam keseluruhan kajian akhir, dapat saya jelaskan bahwa device manajemen bukan merupakan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kajian akhir halaman 12 sampai 50 maupun dalam keseluruhan kajian akhir, bahkan dalam kajian akhir halaman 12 sampai 50 merupakan duplikasi dari kajian awal. Dan kemudian device manajemen ini seolah-olah tiba-tiba muncul dalam halaman 130 sampai 132 dan terkesan dipaksakan serta tidak dibutuhkan. Sampai sejauh ini saya tahu uang negara yang dikeluarkan untuk pemulihan CDM tidak memiliki nilai manfaat karena fungsi-fungsi disahkan CDM tidak diperlukan. Hal ini berdasarkan pada tidak adanya analisis dan justifikasi pada kajian awal maupun kajian akhir pengadaan CDM ini justru mengakibatkan pembatasan pilihan penyedia barang karena adanya prinsipal yang memiliki akses penjualan CDM saja yang bisa turut serta mengikuti pengadaan. Dengan demikian prinsipal yang dapat mengikuti pengadaan menjadi terbatas sehingga harga kelompok menjadi lebih mahal dan membebani keuangan negara. Profesor Mujiono melakukan observasi langsung ke Pusdatin Kemendikbud didampingi penyidik dan bertemu dengan 3 staf operator pengelola Pusdatin yang selanjutnya menggunakan metode untuk mengecek menganalisa penguatan STM di letak kelompok tahun 2020-2022. Ternyata belum sama sekali dimanfaatkan. Profesor Mujiono juga menyampaikan pengetahuan laptop Chromebook ini tidak sesuai dengan identifikasi kebutuhan. Setidaknya ada proses proyek teknologi yang tidak ditemukan parameternya sehingga adanya purna jual dan infrastruktur seperti internet. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Asep Menjakir, Didin Syahabudin dan Lukman dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang mengatakan laptop Chromebook dengan STM tidak bisa dipakai terutama untuk proses belajar mengajar, tidak ada tempat servis atau purna jualnya. Selain sesuai dengan bukti elektronik yang dihadirkan penuntut umum berupa video dari seluruh dinas kabupaten kota se-Indonesia yang mengatakan pengadaan TIK Chromebook dan CDM bermasalah atau tidak bermanfaat untuk proses belajar mengajar, khususnya daerah yang tidak atau kurang jaringan internet. Bahwa argumentasi terdakwa atau penasihat hukum yang mengatakan program edukasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan tahun 2019 sampai dengan 2022 mengenai pengadaan TIK Chromebook tidak memiliki kemahalan harga dikarenakan sudah dilakukan audit oleh BPK PRI nomor BE 04 tanggal 20 Februari 2004 perihal hasil audit program bantuan TIK pada Ditjen PAUD Ditjas dan Dikmen Kementerian Pendidikan tahun anggaran 2001-2002 tanggal 20 Februari 2004 haruslah ditolak argumentasi tersebut karena berdasarkan dari dokumen audit tersebut ternyata ruang lingkupnya adalah program TIK pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah luar biasa bersumber dari DIPA APBN pada Kemen tersebut tidak pada saat kondisi COVID tetapi baru pada saat dilaksanakan audit pada tahun 2024. Audit tersebut bukanlah audit tujuan tertentu, jenis audit investigasi yang dimintakan oleh penyidik tim Jampisus Kejaksaan Negeri, tetapi merupakan audit kinerja, sehingga memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Artinya audit investigatif lebih spesies atau khusus atau detail mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan semua bukti terkait program bantuan TIK pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah luar biasa bersumber dari DIPA APBN pada Kemendikbud-Ristek tahun anggaran 2020-2022 yang bertujuan melihat penyimpangan pengadaan dan kemahalan atau markup serta pemuatan yang nilai
sejak dilaksanakan pengadaan tersebut berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan. Bahwa bantahan dari terdakwa atau penasihat hukumnya yang mengatakan tidak ada kemahalan harga berdasarkan keterangan saksi anggota tim teknis yang menyatakan hasil survei pasar tanggal 3 sampai dengan 5 Mei rata-rata harga laptop sebesar Rp6 juta dan keterangan saksi pihak prinsipal menerangkan harga laptop kelompok mereka jual rugi hasil tertolak karena keterangan saksi menyatakan harga pasar tersebut harga sesuai pasar e-katalog saja tidak didukung dengan alat bukti dokumen surat memperkuat pembuktian terkait dengan referensi pembentukan harga. Hal ini diperkuat dengan keterangan ahli BPKP RI, Dedi Nurmawan Susilo, mengatakan tidak bisa digunakan atau dapat dipertanggungjawabkan harga pasar yang harga survei harga pasar saja dan tidak didukung dengan alat bukti dokumen surat yang memperkuat pembuktian tersebut dengan referensi pembentukan harga. Bahwa argumentasi pembelaan dari terdakwa melalui pesan hukumnya menghadirkan ahli auditor, mantan ketua BPKRI, yaitu Dr. Agung Firman Sampurna, yang mengatakan hasil BPKP perhitungan kerugian negara dalam perkara aku tidak sah dengan argumentasi. Pertama, BPKP tidak berwenang melakukan audit penghitungan kerugian negara dan hanya BPK yang berwenang. Yang kedua, proses audit dalam BPKP perkara aku tidak sesuai dengan karena tidak adanya tahapan seperti PIA pemeriksaan informasi awal di tahap penyelidikan. Metode audit dalam BPKP perkara aku tidak boleh mengambil sampling. Yang keempat, tidak terbukanya perbuatan melawan hukum dari kemahalan harga karena tidak ada persekongkolan. Terhadap argumentasi pembelaan haruslah telak karena penuntut umum dapat memberikan argumentasi jawaban sesuai dengan fakta, sidang dan alat bukti serta best practice sebagai berikut. Pertama, dalam perkara tindak pidana korupsi, sudah hampir lebih dari 100 perkara sudah ingkrah dari hasil audit investigasi kerugian negara oleh BPKP. Karena berdasarkan hasil rumusan rapat pleno Kamar Pidana tahun 2016, angka 6 surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 diubah berbunyi sebagai berikut. Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara ada Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki wewenang konstitusional. Sedangkan instansi lainnya seperti BPKP, Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Akuntan Publik sertifikasi tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan mengaudit pengelolaan keuangan negara yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan atau tidaknya kerugian keuangan negara. Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat juga menilai adanya kerugian dan berdasarnya kerugian keuangan negara. Yang kedua, dalam BPKP juga terdapat prosedur audit yang dinamakan PIA, pemeriksaan yang seapal untuk dapat atau tidaknya dilakukan audit. Yang ketiga, BPKP perkara aku tidak menggunakan sampling karena audit kerugian negara BPKP perkara aku menilai harga kewajaran dari harga batas bawah dan harga atas yang berdasarkan konflik kepentingan dan persekongkolan dalam menetapkan harga. Selanjutnya, auditor mencari harga kewajaran berdasarkan informasi semua prinsipal dan pihak rantai pasok dengan mewawancarai dan mendapatkan dokumen-dokumen seperti dokumen impor barang, harga produksi lainnya yang selanjutnya diberikan masing-masing margin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disampaikan oleh ahli LKPP, sehingga kerugian negara tersebut nyata dan pasti. Selanjutnya, kerugian negara atas pemanfaatan SDM berdasarkan keterangan fakta di penyidikan dan persidangan dari data real time Pusdatin yang data tersebut tidak bisa dibohongi grafiknya sehingga terlihat pemanfaatan harga pemanfaatannya hampir tidak semua dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar sehingga mengakibatkan kerugian negara dan kerugian negara tidak meratanya anak didik mendapatkan akses pendidikan di Indonesia. Bukan kapasitas ahli mantan auditor ketua BPK yaitu Dr. Agung Firmansyah Sampurna yang bukan mengaudit perkara aku mengatakan tidak ditemunya perbuatan melawan hukum dari kemahalan harga karena tidak ada persekongkolan karena itu domain penyidik atau aparat penegak hukum. Selanjutnya ahli auditor mantan ketua BPK RI yaitu Dr. Agung Firman Sampurna dalam perkara aku memberikan keterangan yang sangat tidak independen dan tidak objektif. Sebagai ahli, Dr. Agung Firman Sampurna lebih sering menjelaskan bukan kapasitas sebagai ahli autor, sehingga hal tersebut seperti bukan kapasitas mantan ketua BPK RI yang sering berkolaborasi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian di atas, maka kami berpendapat yang merugikan keuangan negara atau pengelolaan negara dapat dibuktikan. Selanjutnya unsur pasal 20 huruf C sebagai yang melakukan atau serta melakukan perbuatan. Doktrin jurisprudensi tidak kami bacakan. Bahwa rangkaian fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan di persidangan dan pembuktian unsur-unsur pasal sebagaimana yang telah diuraikan sebagaimana unsur melawan hukum, maka dapat disimpulkan kehendak atau offset berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Nadiem Anwar bersama dengan Ibrahim Arif, Iba Mulyasa dan Sri Wahyuningsi dalam program edukasi pendidikan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2019 tahun 2000 sampai dengan 2022 yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai pelaku turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu pertama, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Iba Mulyasa dan Sri Wahyuningsi dan Yuristan melaksanakan pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi berupa laptop Chromebook dan CDM tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan dan prinsip-prinsip pengadaan. Bahwa terdakwa melalui Ibrahim Arif alias Ibam
Sri, dan Yulistan membuat review kajian analisa kebutuhan peralatan dan teknologi informasi dan komunikasi TIK pada program edukasi pendidikan yang mengarah pada letter Chromebook yang menggunakan Chrome OS dan CDM tidak berdasarkan identifikasi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah Indonesia sehingga mengalami kegagalan khususnya daerah 3T terluar, tertinggal, dan terdepan. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Alis, Ibam, Mulyasa, Sri Wanungsi, dan Yulistan menyusun harga satuan alokasi anggaran tahun 2020 tanpa dilengkapi survei dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penganggaran pengadaan laptop, Chromebook yang menggunakan sistem operasi Chrome dan Chrome Device Management yang menjadi acuan dalam penyusunan harga satuan alokasi anggaran pada tahun 2001 dan tahun 2022. Bahwa terdakwa bersama-sama Mulyasa, Sri, dan Yulistan melakukan pengadaan Chromebook pada Kemendikbud melalui e-katalog maupun aplikasi sistem informasi pengadaan sekolah atau SIPA tahun 2020, 2001, 2022 tanpa melakukan evaluasi harga masalah pengadaan data Chromebook dan tidak didukung dengan referensi harga. Bahwa dari uraian yang telah diurutkan, unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi terdapat kausalitas keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang mencirikan terdakwa Makarim selaku sebagai pelaku utama. Walaupun istilah pelaku utama tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP pidana maupun KUHAP, hanya mengenal kategori pelaku seperti pelaku langsung plagiar, orang menyuruh melakukan don plagiar, terus serta media plagiar dan pembantu media plicit tanpa membedakan utama atau bukan utama. Namun istilah itu muncul dalam konteks justice collaborator atau saksi pelaku, di mana seorang hanya dapat memperoleh perlakuan khusus atau penghargaan negara jika bukan pelaku utama. Bahwa berdasarkan kriteria pelaku utama yang dapat dilihat dari jurisprudensi dengan hukum negara lain, pelaku utama dapat identifikasikan melalui beberapa kriteria. Di antaranya, pertama, keterlibatan langsung dan signifikan. Pelaku utama secara aktif melakukan tindak pidana atau melalui peran domain dalam pelaksanaan kejahatan. Niat jahat atau mensrea, memiliki kesadaran dan tujuan untuk melakukan tindak pidana. 3. Pengaruh atau kepemimpinan, memimpin atau mengarahkan pelaku lain dalam kejahatan. 4. Kontribusi domain terhadap tindak pidana, memberikan peran yang menentukan keberhasilan kejahatan. 5. Keuntungan yang diperoleh, mendapatkan manfaat utama dari tindak pidana. 6. Posisi dan kewenangan, memiliki otoritas yang memungkinkan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kejahatan. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim, Arif, Mulyasa, dan Sri, dan Yulistan DPU merupakan masing-masing orang yang turut serta melakukan tindak pidana dilihat sebagai satu kesatuan dalam perkara aku, sebagaimana diuraikan dalam bab analisa fakta perbuatan terdakwa masuk dalam kriteria sebagai pelaku utama tindak pidana korupsi pada program edukasi pendidikan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan fakta hukum ada keadaan yang dapat disimpulkan sesuai dengan kriteria pelaku utama yaitu pertama, terdakwa memiliki peran yang sangat domain atau penting karena atas arahannya untuk menjadikan sistem operasi Chrome OS sebagai single platform system didasarkan bukan dari identifikasi kebutuhan, namun didasarkan konflik kepentingan atau kepentingan bisnis di perusahaan PT Akap atau GoTo dengan Google Asia Pasifik. Terdakwa tidak melibatkan organ-organ resmi di Kemendikbud atau Kemendikbudristek seperti Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik, Dirjen Podasmen, serta para direktur SD, SMP, SMA, PAUD atau TK, sehingga arah tujuan visi misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 tidak tercapai. Terdakwa Nadiem Anwar Makarim memiliki niat jahat atau mensrea sejak sebelum menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan merencanakan dan mengimplementasikan menggantikan peran Podasmen dengan orang-orang luar. Bahkan terdakwa tidak mau mempertimbangkan usul tim teknis yang menggunakan sistem operasi Chrome OS pernah mengalami kegagalan saat pengadaan di Pustekam Kemendikbud tahun 2018. Bahkan terdakwa mengganti Direktur SD dan SMP yaitu Hami dan Popi Dewi Puspitawati karena tidak mengusulkan dalam kajian teknis awal sistem operasi Chrome. Selain itu, terdakwa berusaha menyamarkan perannya dengan memberikan perintah dalam Zoom meeting yang tidak lazim yaitu Zoom meeting yang tidak boleh direkam, dibuka videonya dan tidak boleh membantah. Tentu ini melanggar prinsip azas umum pemerintahan yang baik. Terdakwa sangat memiliki pengaruh atau kepemimpinan, pemimpin atau mengarahkan pelaku lain dalam kejahatan seperti mengarahkan Ibrahim Arif dan mengatakan you must trust the giant, mengarahkan Yulistan dan Fiona Handayani dengan memberikan kekuasaan yang sangat luas sebagai staf khusus menteri, serta mengatakan pada jajaran bawahan terdakwa seperti Dirjen Podasmen, Eselon 1 dan Eselon 2 lainnya, bahwasanya apa kata-kata Yulistan dan Fiona adalah kata-kata saya, sehingga membuat takut dan tidak sehat dalam birokrasi di Kemendikbud di zaman terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Terdakwa memiliki kontribusi domain terhadap tindak pidana, memberikan peran yang menentukan keberhasilan kejahatan. Sebagai contoh, pemilihan sistem operasi Chrome OS dalam pengadaan edukasi pendidikan tahun 2020-2022 merupakan hasil kumfakatan jahat atau persekongkolan yang didasarkan konflik kepentingan
terdakwa selaku Menteri sekaligus CEO founder PT Akap dengan Google Asia Pasifik PT Ltd sebagai investor sekaligus pemilik Chrome OS. Terdakwa mendapatkan keuntungan yang peroleh atau mendapatkan manfaat utama dari tindak pidana korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan tahun 2020-2022 dengan dibuktikan adanya aliran uang ke perusahaan PT Gojek Indonesia sebesar Rp809.550.125.000 dan peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang tahun 2022 sebesar Rp4.879.469.603.758. Terdakwa memiliki posisi dan kewenangan serta otoritas yang memungkinkan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kejahatan karena kewenangannya dalam membuat petunjuk teknis yang akan dilaksanakan dalam pengadaan hasil pendidikan tahun 2020-2022 baik itu dana APBN, satuan pendidikan maupun transfer dak. Bahwa pelaku lain seperti Ibrahim, Mulyasa, dan Sri sebagai pelaku tersebut walaupun peranan masing-masing berbeda dan tidak sama derajatnya dalam rangkaian peristiwa proyek pengadaan digitalisasi pendidikan TIK Chromebook tahun 2020-2022 namun tetap dihukum sebagai pelaku atau leader. Hal tersebut diuraikan dalam analisa perkara berkas perkara penuntutan berbeda atau masing-masing. Dengan demikian, unsur penyertaan menurut pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang KUHP telah terpenuhi dapat dibuktikan. Selanjutnya pasal 18 tentang uang pengganti, pidana tambahan. Doktrin dan jurisprudensi tidak perlu kami bicarakan. Dilanjutkan nama rekan saya mulai. Kami ulangi bahwa penuntut umum meminta kepada hakim agar dilakukan perampasan terhadap aset terdakwa ataupun yang dikuasai pihak lain yang tidak beritikat baik karena berasal atau merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Demikian pula terhadap aset milik terdakwa yang meskipun bukan hasil dari tindak pidana korupsi juga dapat dirampas sebagai kompensasi atas hukuman pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 Piagam Konvensi PBB Anti Korupsi tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Bahwa terdapat fakta hukum dalam uraian unsur memperkaya diri sendiri, terdakwa orang lain atau korporasi telah diuraikan secara utuh sehingga terdakwa dalam perkara aku harus dikenakan uang pengganti sebesar yang dinikmatinya yaitu sebesar 809.597.125.000 rupiah dan 4.871.439.637.158 rupiah. Mengingat itu berasal dari skema korupsi program digitalisasi laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan tahun 2020 sampai dengan 2022. Bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur pembelian tempat pembuktian yang terdakwa mempunyai hak sebagaimana norma pasal 37 dan 37 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan tentang uang sebesar 809.597.125.000 rupiah dan sebesar 4.469.630.758 rupiah yang merupakan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya. Maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga seyogyanya terdakwa dikenakan uang pengganti sebesar 809.597.125.000 rupiah dan sebesar 4.469.603.758 rupiah. Bahwa korporasi dalam hal ini para prinsipal seperti PT Superton, kemudian PT Asus, PT Teradata Indonesia, PT Lenovo, PT Sirexindo, kemudian PT Hewlett Packard atau HP, PT Gria Inti, PT Evercross, PT Dell, PT Banda Teknologi, PT Acer, dan reseller PT Bhinneka Bentar Dimensi. Hasil dikenakan uang pengganti karena para prinsipal dan reseller tersebut merupakan pihak yang terlibat dalam skema korupsi pengadaan program digitalisasi pendidikan dengan laptop Chromebook dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim bersama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Sri Wahyuningsi dan Mulyasa. Para prinsipal dan reseller tersebut menaikkan harga laptop Chromebook karena sudah ada persekongkolan dalam hal pengadaan laptop Chromebook dengan menggunakan sistem operasi Chrome OS dan Chrome dan CDN sehingga tidak ada kompetisi dan persaingan usaha yang sehat yang mengakibatkan harga yang tinggi atau tidak wajar.
para prinsipal dan reseller tidak memiliki tekad baik dalam hal proses usaha yang sehat karena harga yang dibentuk dengan metode suggested retail price untuk pengadaan TIK di Kemendikbud tahun 2021 menghasilkan keuntungan yang tidak sah melebihi kewajaran menurut peraturan perundang-undangan. Para prinsipal dan reseller tidak memiliki itikat baik pada saat konsolidasi harga dengan LKPP untuk pengadaan TIK di Kemendikbud tahun 2020 karena tidak menunjukkan informasi struktur pembentukan harga dan atau data dukung harga yang dijual ke rantai pasok pelaksanaan pekerjaan. Bahwa pihak yang mendapatkan keuntungan baik orang maupun korporasi telah kami uraikan sebagaimana dalam unsur sebelumnya, yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, namun terdapat fakta hukum ada pengambilan uang yang dinikmati oleh pihak-pihak tersebut, yaitu pertama, Mariana Susi sebesar 5.150 juta rupiah, Jumeri sebesar 100 juta rupiah, Sutanto sebesar 50 juta rupiah, Hamid Muhammad sebesar 75 juta rupiah, Wahyu Aryadi sebesar 35 juta rupiah, Muhammad Asmi sebesar 250 juta rupiah, Purwadi Sutanto sebesar 7.000 US dollar, Dani Hamid dan Khair sebesar 200 juta rupiah dan sebesar 16.000 dolar USD. Kemudian Nia Nurhasana sebesar 250 juta rupiah, Suartono Arham sebesar 7.000 dolar Amerika Serikat. Kemudian Tejo Kusumo Raymond, Direktur PT Superton sebesar 2 miliar rupiah. Bahwa untuk pihak-pihak dikenakan untuk mengembalikan uang dari hasil tindak pidana korupsi ke negara dalam perkara ALKO, yaitu pertama, 1. Mulyatsa sebesar 120.000 USD. Ulangi. Mulyatsa sebesar 120.000 dolar Singapura dan 150.000 USD hasil dirampas untuk negara. Namun terdapat fakta terungkap di persidangan, Mulyatsa telah mengembalikan uang tersebut kepada penyidik sebesar 500 juta rupiah yang selanjutnya akan dikonversi dengan nilai kurs dolar saat Mulyatsa terima di tahun 2021 yaitu 1 dolar Singapura sebesar 10.500 rupiah dan 1 dolar Amerika sebesar 13.800 rupiah. Maka dari keuntungan yang Mulyatsa dengan cara menyalahgunakan kewenangan selaku KPA didapatkan sebesar 120.000 Singapura dolar dan 150.000 USD. Total dalam bentuk mata uang IDR atau rupiah sebesar 3.330 juta rupiah. Selanjutnya uang yang diterima tersebut selanjutnya dibagikan kepada Jumeri sebesar 350 juta rupiah, Hamid Muhammad sebesar 500 juta rupiah, dan Sutanto sebesar 200 juta rupiah. Sehingga masih ada uang pengganti yang harus dikenakan kepada Mulyatsa yaitu sebesar 2.280 juta rupiah. Harwono Sutanto sebesar 300 juta rupiah, Nia Nuarsana sebesar 250 juta rupiah, Superton sebesar 42.963 juta 438.116,28 sen. PT Asus Teknologi, PT Asus sebesar 819.258.280 rupiah, 74 sen. PT Teledata sebesar 170.888.528.525 rupiah, 48 sen. PT Lenovo sebesar 19.181.940.089 rupiah, 11 sen. Kemudian PT Sirexindo sebesar 41.178.450.414 rupiah, 25 sen. PT HP sebesar 2.268.183.071,41 sen. Kemudian PT Gria Inti Jaya atau Libera sebesar 101.514.645.205,73 sen. Kemudian PT Evercross sebesar 341.640.432 rupiah, 39 sen. Selanjutnya tidak akan kami bacakan lagi karena sudah ada di unsur memperkaya. Berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2021 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primer di atas telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka kami penuntut umum tidak perlu membuktikan lagi dakwaan subsidiar
yaitu pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Analisa barang bukti dan bukti elektronik. Bahwa pada saat proses persidangan perkara AKO berlangsung terdapat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya memuat ketentuan pasal 361 huruf D yang menyatakan dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Dan pasal 362 yang menyatakan pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 81 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 302 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Izin yang mulia, tim penasihat hukum terkait dengan analisa barang bukti dan bukti elektronik tidak kami bacakan. Kami langsung pada kesimpulan. Bahwa berdasarkan uraian analisa fakta dan analisa yuridis di atas, maka dapat simpulkan perbuatan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan primer pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto lampiran 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang kesesuaian pidana, junto pasal 20C huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pidana. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti elektronik dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum dari kepadanya telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang mampu bertanggung jawab, artinya sehat jiwanya, terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap kehendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya. Tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan atau diri terdakwa. Dengan demikian, kepada terdakwa dibebani pertanggungjawab pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dengan kata lain, terdakwa dapat dijatuhi pidana karena kesalahannya. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, pengunjung sidang pengadilan yang kami muliakan. Sebelum kami sampaikan pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalan kami bukan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia. 3. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Ibam, Sri Wahyuningsi, Mulyasa dan Yudhistan DPO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, yaitu 1.168.862.662.716,74 sen dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan from device management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar $44.054.426 Amerika Serikat atau setidak-tidaknya sebesar $621.387.678.730 rupiah. Berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar $14.105 untuk $1 Amerika Serikat. 4. Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dalam mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga harta kekayaan terdakwa mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi sebesar $4.469.603.758 rupiah. 5. Terdakwa berbelit dalam proses persidangan.
Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian dimaksud, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhap Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhap Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim sejumlah 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut. Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapat terdakwa tidak cukup atau tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809 miliar 596 juta 125 ribu rupiah dan 4.817 miliar 469 juta 603.758 rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperlakukan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini, termasuk status barang bukti, tidak kami bacakan, dianggap dibacakan, lalu membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum, serta pengunjung sidang yang kami hormati, demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 13 Mei 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan ketuhanan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara ini. Hormat kami penuntut umum. Tanda tangan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan. Untuk soft copy-nya nanti diserahkan melalui PP ya. Terdakwa ya, demikian atas pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Untuk selanjutnya kesempatan saudara ataupun advokat saudara untuk mengajukan pembelaan ya. Untuk pembelaan dari advokat bisa kapan mau dibacakan? Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin apakah diizinkan untuk berdiskusi dengan terdakwa Oh ya, silakan. penyusunan pembelaan. Untuk pembelaan bisa terdakwa Ya, terima sendiri atau bersama-sama dengan advokat.
Gimana, advokat? Terima kasih Yang Mulia. Jadi untuk menyampaikan nota pembelaan, nanti masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan Majelis Yang Mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni. 2 Juni ya? Iya, sesuai dengan arahan Yang Mulia kemarin. Oke ya, jadi kurang lebih 3 minggu ya. Baik, Yang sebagaimana Mulia. disampaikan oleh pihak kedokteran untuk masa penyembuhan ya setelah Iya, tindakan termasuk itu itu, kurang iya. lebih 3 sampai 6 minggu. Betul Yang Mulia. Oke ya, jadi majelis berharap semoga waktu ini bisa lebih optimal terdakwa gunakan untuk penyembuhan ya. Baik. Baik ya, Baik, jadi terima kasih, Yang Mulia. selain advokat terdakwa juga akan mengajukan ya. Iya Yang Mulia. Terima kasih. Baik, demikian dari terdakwa ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Baik, penuntut umum? Cukup. Baik, untuk selanjutnya memberikan kesempatan kepada terdakwa maupun advokat menyusun pembelaannya. Kita tunda perkara ini di hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Ya, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.